Baik, ini saya akan menjelaskan tentang basis ortogonal dan proses Gram-Schmidt. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika sebuah pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang terongnya sama dengan satu. Misalkan T sama dengan C1, C2 hingga Cn pada suatu ruang hasil kali dalam. Jadi bisa dikatakan himpunan vektor ortogonal jika lebih kecil daripada CI dan CJ lebih besar sama dengan 0. Untuk setiap I tidak boleh sama dengan J. Sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika jika untuk setiap I berlaku norm atau panjang CI sama dengan 1. Sebagai contohnya, misalkan U1 sama dengan 0,1,0 dan U2 sama dengan 1,0,1 dan U3 sama dengan 1,0 sama 1. Maka himpunan tersebut adalah ortogonal karena U1,2 sama dengan U1,3 sama dengan U2 dengan sama dengan 1. Nah, selanjutnya tentukan ortonormal vektor tersebut. Langkah pertama, normalisasikan vektor U menghasilkan norm atau panjang U1 sama dengan 1, norm U2 sama dengan akar 2, norm U3 sama dengan 2. S sama dengan F1, F2, F3 yang ortonormal karena V1 sama dengan U1 per panjang U1 dikali dengan U1 yang tadi U1-nya sama dengan 0,1,0. F2 sama dengan U2 per panjang U2 sama dengan 1 per akar 2 dikali 0 dikali dengan 1 per 2. Selanjutnya, koordinat relatif terhadap basis ortonormal. Teorema yang pertama, jika S sama dengan V1 dan V2 dan hingga Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V dan U adalah vektor di V. Maka berlaku rumus berikut ini. U sama dengan U, 1 dikali dengan V1 ditambah U, V2 dikali dengan V2 ditambah titik sampai U, Vn sampai dikali dengan Vn. Contohnya, nyatakan vektor U yang vektor U isinya dengan 1,1,1 sebagai kombinasi linear dari S sama dengan V1, V2, V3 dan tentukan koordinat U. V1 sama dengan 0,1,0, V2 sama dengan minus 4/5,0 dan 3/5. V3 sama dengan 3/5,4/5. U, 1 sama dengan 1. U, V2 sama dengan minus 1/5. Dan V sama dengan per koma V3 sama dengan 7/5. Maka vektor U sama dengan V1 dikurang 1/5 dikali V2 ditambah 7/5 dikali V3. Maka 1,1,1 dikali V1 dikurang 1/5 dikali
Ini habis itu sesudah itu ditambah dengan 7/5 dikali dengan Q3. Koordinat U relatif terhadap S. Maka U S sama dengan U, V1 dikali dengan U, V2 dikali dengan U, V3 menghasilkan 1, minus 5,7/5. Teorema 6/3. Jika S adalah ortogonal, basis dari ortogonal N dimensi, ini produk F berlaku rumus berikut ini dan dapat tiga teorema satu dua A, yang A, B, dan C. Sebagai contohnya, seperti contoh sebelumnya, tentukan normal sama dengan 1,1 menggunakan teorema 6/3 yang ini yang tadi. Maka menggunakan cara bias. Panjang U sama dengan U dikali U pangkat setengah sama dengan akar dari ini tadi sama dengan 1,1,1 dikuadratkan menghasilkan akar 3 menggunakan teorema. US sama dengan 1,-5/5,7/5. Maka panjang U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah minus 1/5 kuadrat ditambah 7/5 kuadrat menghasilkan 75/25. Kita disederhanakan lagi menjadi akar 3. Koordinat relatif terhadap basis ortogonal. Jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V, maka normalisasi vektor tersebut menghasilkan basis ortonormal. Dengan S faktorial sama dengan V1 per panjang V1, V2 per panjang V2 hingga Vn per panjang Vn. Teorema 6/3. Jika S sama dengan V1 dan V2 hingga Vn adalah himpunan ortogonal vektor-vektor bukan nol di ruang hasil dalam, maka S adalah bebas linear. Sebagai contoh, seperti pada contoh sebelumnya, V1 sama 0,1,0 dan V2 sama dengan 1 per akar 2,0,1 per akar 2 dan V3 sama dengan 1 per akar 2,0, minus 1 per akar 2. Membentuk himpunan ortogonal di ruang hasil dalam include di juga membentuk himpunan bebas linear. Karena R pangkat 3 memiliki dimensi 3, maka S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis ortonormal untuk R pangkat 3. Koreksi ortogonal atau teorema 6/3.4. Jika W adalah subruang dari ruang hasil kali dalam V dimensi tentu, maka tiap vektor U di V dapat dinyatakan pasti dengan U sama dengan W1 ditambah W2 dengan W1 di W dan W2 adalah W1 adalah W. Kita mendapat sifat ini. Jika F1 dengan F2 hingga Fr adalah bilangan ortogonal basis
adalah basis ortogonal dari W dan U adalah vektor di V. Maka panjang ya vektor seberangan UI per di UI visi 1 dikali V1 ditambah U2 V2 dikali V2 ditambah titik-titik hingga VR VR dikali VR. Sebagai contoh, misalkan R pangkat 3 memiliki R ruang hasil karya dalam include dan misalkan W sub ruang yang dibentangkan oleh vektor-vektor ortonormal V1 dan V2 proyeksikan ortonormal U 1,1,1 pada W dengan U, V1 dikali V1 ditambah U, V2 dikali V2. Sama U sama 1 U kali 0, 0 ditambah minus 1/5 dikali dengan minus 4/5, 0,3,4. Maka hasilnya sama dengan 4/25,1, minus 3/25. Komponen U yang ortogonal terhadap W adalah U sama dengan U dikurang W sama dengan 1,1,1 dikurang 4/25,1 dikurang 3/25,1 menghasilkan 21/5,0,28/5. Selanjutnya, menentukan basis ortogonal dan ortonormal atau proses Gram-Schmidt. Tahap pertama, misalkan C1 sama dengan U1. Tahap kedua, seperti diilustrasikan pada fig 36.3.3, kita dapat menemukan sebuah vektor C2 yang ortogonal terhadap U1 dengan menghitung komponen U2 yang ortogonal terhadap V1 yang dibentangkan oleh V1. Kita memperoleh rumus berikut ini, yaitu V2 sama dengan U2 dikurang W1 dikali dengan U2 sama dengan U2 dikurang U2 dikali dengan V1 per panjang V1 dikuadratkan dikali dengan V1. Jika V2 sama dengan 0, maka V2 bukan vektor basis. Contoh, gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan vektor-vektor basis U1 sama dengan 1,1,1 dan U2 sama dengan 0,1,1 dan U3 sama dengan 0,0,1 terhadap basis ortogonal V1, V2, dan V3. Langkah pertama, V1 sama dengan U1 sama dengan 1,1,1. Selanjutnya, step kedua yaitu kita menggunakan rumus ini tadi, V2 sama dengan U2 dikurang W1 dengan U2 sama dengan U2 dikurang U2, V1 per panjang V1 dikuadratkan dikali dengan V1. Kita mau substitusikan angkanya, hasilkan minus 2/3,1/3,1/3. Angka ketiga yaitu dengan V3 sama dengan U2 yang menggunakan rumus ini dikurang W2 U3 sama dengan U3 dikurang U3 dikali dengan V1 per V1 panjang V1 dikuadratkan dan ini dikali dengan V1 dikurang dengan U3 dikali V2 per panjang V2 dikuadratkan dikalikan dengan V2.
Gue substitusikan angkanya menghasilkan 0, minus seperdua, seperdua. Dengan demikian, V1 sama dengan 1,1,1 dan V2 sama dengan minus 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. V3 sama dengan 0, minus setengah, minus seperdua. Menentukan basis ortogonal untuk berpangkat 3. Atau panjang V1 sama dengan akar 3, panjang V2 sama dengan akar 3 per 3, atau dan panjang V3 sama dengan akar 2. Ya, Q1 sama dengan V1 per panjang V1 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. V2 sama dengan V2 per panjang V2 sama dengan minus 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Q3 sama dengan V3 per panjang V3 sama dengan 0, minus per akar 2, 1 per akar 2. Sekian dan terima kasih.